Kami bersyukur Bapa di surga, kami percaya malam hari ini kami ada berkumpul di sini karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan Tuhan. Dan kami mau Tuhan menggunakan kesempatan ini Tuhan untuk sama-sama kembali disegarkan, belajar, dididik, diarahkan, dibimbing sehingga jalan hidup kami boleh lurus dan Kau dapati hati kami tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu malam ini, sehingga kami percaya oleh darah-Mu yang kudus, Engkau yang sudah melayakkan kami percaya Tuhan penggenapan janji-Mu Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan malam ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lembut. Berbicaralah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami percaya umat-Mu yang hadir malam ini di ibadah PD Victory boleh mengalami terobosan yang baru. Rohaninya boleh dibangun Tuhan, rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, karena bukan hanya ibu-ibu tapi ada Bapak, kita bersyukur malam hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul, ya. Kita boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu, haus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Bapak Ibu siap ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pastikan hati dan pikiran kita walaupun lewat Zoom fokus, ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu tidak semuanya buka layar, tapi tertutup layar, tapi saya percaya, ya, telinga Bapak Ibu, hati Bapak Ibu terbuka untuk siap diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Malam hari ini saya akan bawakan tema, ya, tentang mengapa saya tidak menerima janji Tuhan. Ya, mengapa Saudara? Mengapa saya tidak menerima janji Tuhan? Ya, saya bersyukur Saudara ya buat Ibu Gembala Saudara ya, Ibu Eli yang sungguh-sungguh menjadi inspirasi buat kita semua Saudara. Beliau sungguh-sungguh melewati setiap proses demi proses dan hari ini ya, karena setiap proses yang Ibu Eli alami, beliau alami, Saudara, kita semua boleh dipertemukan, dibangun imannya, dan saya percaya Saudara, ya, apa yang sudah Tuhan janjikan dan rancangkan itu pasti akan digenapi. Nah, mengapa banyak orang Kristen tidak menerima janji Tuhan, Saudara ya? Kita akan lihat bersama-sama di dalam Yakobus 1, Saudara ya, ayat 6 sampai 7. Ya, dalam keadaan di mute kita baca sama-sama. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, Saudara ya. Di sini jelas dikatakan Saudara, memintanya dalam iman sama sekali jangan bimbang. Ya. Kalau Saudara bilang saat ini, ya Saudara sering ya banyak orang berkata, "Aduh Bu Pendeta, saya sudah minta dan saya percaya. Tapi kok kenyataannya Tuhan belum jawab doa saya. Saya sudah doa, saya sudah puasa, saya sudah setia, rajin pelayanan, saya sudah memberi buat pekerjaan Tuhan, tapi mana? Sampai sekarang kok suami saya belum berubah, istri saya belum berubah, anak saya masih dalam persoalan, bisnis saya belum berkembang, ya bahkan sekarang saya di PHK, belum ada jalan, saya bahkan memiliki hutang segunung, ya Saudara ya." Nah, tetapi malam hari ini kita mau sama-sama fokus bahwa Tuhan mengajar kita bahwa ketika kita meminta di dalam iman sama sekali jangan bimbang. Ya, mengapa Saudara? Karena orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Saudara lihat ya, tidak punya prinsip, mulutnya ngomong percaya Saudara. Ya, tapi sesungguhnya dia tidak percaya. Banyak orang Kristen berdoa begini, "Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku percaya Engkau mencukupi semua kebutuhanku sebulan ini dan aku percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik untukku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya, haleluya, amin." Begitu amin, pegadaian mana ya yang gue mau datengin? Apalagi ya yang gue bisa gadein ya? Pinjam kemana ya? Apa yang bisa gue jual ya? Nah lihat Saudara, begitu amin, apa yang dilakukan?
Ya, dia tidak tetap dengan percayanya, saudara. Dia masih berpikir, gimana ya caranya ya? Dia masih mencari jalan. Ya, nah di sini kita akan sama-sama lihat, saudara, dalam hal apapun, ya anak Tuhan yang masih bimbang, ya hidupnya sama seperti gelombang laut. Makanya Tuhan bilang di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, perhatikan kata segenap itu 100%, enggak 99%, saudara, harus 100%. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Waktu doa semangat, saudara. Ya, waduh, saudara, sepertinya roh ini membara, ya. Wah, saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan, tapi begitu amin, saudara, lain lagi ceritanya. Ya, aduh Bu Sandy, gimana saya bisa percaya? Begitu amin, saya terima. Bagaimana suami saya kirim video, ya, bagaimana suami saya melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan pelakor itu. Waduh, banyak saudara yang seperti itu. Ya, bahkan kemarin ada seorang bapak ya curhat sama suami saya, suaminya lagi dalam kondisi selingkuh, saudara ya. Dan setiap hari dia kirim foto-foto dia, film-film dia waktu dia jalan sama cowok selingkuhannya, saudara. Ya, waduh, hati percaya, tapi kenyataannya. Nah, mulai akhirnya kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita jadi bimbang. Nah, kita sama-sama lihat, saudara, di sini. Apa artinya percaya segenap hati sama sekali tidak bimbang, saudara? Ya, apa sih artinya? Ya, bagaimana kita bisa memiliki keteguhan iman di dalam hidup kita? Nah, di sini kita sama-sama lihat. Apa artinya? Yang percaya, tetap percaya sekalipun, saudara ya. Ini yang dilakukan yang dialami oleh Abraham, saudara. Ya, Abraham tetap percaya sekalipun umurnya sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, saudara. Ia tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapa dan ibu bagi banyak bangsa. Ya, jadi kalau Anda benar-benar dengan segenap hati, sama sekali tidak bimbang, artinya apa? Anda tetap percaya sekalipun. Sampai hari ini suamimu belum kembali kepadamu. Sampai hari ini pekerjaan bisnismu belum pulih. Hutangmu masih segunung. Tapi kau tetap percaya sekalipun, saudara. Ya, pada waktu saudara ngomong, saya percaya Tuhan. Saya serahkan. Ya, segenap hidup saya percayakan semuanya kepada Tuhan. Saudara langsung diuji. Ya, apa benar Anda percaya? Apa benar engkau percaya kepadaku, anakku? Ya, yang kedua, percaya dengan segenap hati sama sekali tidak bimbang artinya apa? Tetap bersukacita sekalipun, saudara. Ya, ini yang dialami oleh Habakuk, saudara. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun, saudara, mengecewakan, sekalipun apa ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ya, kambing domba terhalau dari kurungan. Ya, saudara, ini yang dialami oleh Habakuk, saudara. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, ini faktanya susah, saudara ya. Ngomong gampang, tapi praktiknya. Nah, di sini tapi kita diajar, dididik Tuhan untuk kita menjadikan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar pengetahuan, saudara. Tapi kita praktek. Bagaimana saat kondisi dan situasi tidak bisa membuat Anda bersukacita, tapi Anda belajar bersukacita sekalipun dimaki-maki suami. Ya, sekalipun anak masih melawan, sekalipun duit menipis, ya, bingung mau bayar kontrakan, udah mau habis, Bu, udah mau deadline. Ya, tapi disinilah kalau Anda percaya dengan segenap hati, Anda tidak bimbang, Anda tetap bersukacita sekalipun. Apalagi, saudara, percaya dengan segenap hati sama sekali tidak bimbang, artinya apa? Tetap taat walaupun, saudara. Ya, seperti Simon Petrus. Tuhan, aku sudah semalam-malaman mencari ikan, gak ada hasil. Ya, tapi Tuhan bilang sama Petrus, Petrus, pergilah ke tempat yang dalam. Ya, dan Petrus taat, saudara, walaupun gak ada jaminan saat itu waktu dia melangkah, saudara. Dan waktu Tuhan suruh Petrus ke tempat yang dalam, ya, itu siang hari bolong. Kalau di zaman sekarang itu Petrus bisa difoto, masukin ke posting, saudara. Ya, nelayan gila, ya, mencari ikan di siang hari bolong, ya, saudara ya, itu bertentangan. Ya, tetapi Petrus taat walaupun udah capek. Sering banyak orang ngomong, aduh Bu Sandy, saya udah capek, saya udah letih, ya, saya udah nggak kuat, ingin mati rasanya. Ya, tapi dalam keadaan saudara mengalami keletihan, capek, ya saudara, ya udah nggak kuat, saudara, apakah saudara mau tetap taat? Ya, ini diuji
kalau saudara percaya sama sekali tidak bimbang, saudara akan tetap taat walaupun ya secara manusia ya saudara rasanya mau give up, mau mundur, ya mau menyerah, tapi saudara percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Ya, apalagi saudara percaya segenap hati sama sekali tidak bimbang, artinya tetap jujur dan hidup kudus walaupun ya ini seperti Yusuf, saudara. 2 hari lalu ada seorang wanita sharing terbuka kepada saya, Bu, saya sudah lebih dari 10 tahun, dia wanita ya, terikat situs pornografi, saudara. Tapi yang aneh, Bu, seminggu belakangan ini saya sudah tidak tertarik lagi dengan pornografi yang diperankan oleh laki-laki dan perempuan, kata dia. Saya kok 2 minggu terakhir ini suka dengan sesama jenis, saudara. Saya enak kalau lihat yang laki sama perempuan, Bu. Ya, saya udah pengennya itu yang sejenis, katanya. Dia malah tertarik, ya, dan bahkan dia ketagihan melihat, saudara, tubuh-tubuh wanita. Padahal dia seorang wanita, saudara. Lihat, saudara, penyimpangan seksual banyak terjadi. Banyak orang-orang Kristen mulut bilang percaya tapi hidupnya dalam berhala, saudara, dalam perjinahan, nggak jujur, nggak tulus, saudara ya. Dan saya banyak sekali mengkonseling beberapa istri yang suaminya selingkuh, ya ternyata dia juga pernah jatuh melakukan perselingkuhan, saudara. Ya, tapi puji Tuhan bagus dia mau jujur. Kejujuran tuh awal titik mula di mana saudara bisa mengalami pemulihan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Selama Anda menutupi dosa Anda tidak jujur, ya, Anda tidak akan dapat dipulihkan. Kita belajar seperti Yusuf. Yusuf hidup di zaman orang yang saat itu semuanya berzina. Dia pun tiap hari, tiap detik digoda oleh istri Potifar. Tapi Yusuf tidak diam atau berlari di tempat. Dia lari, saudara. Ya, dia tetap punya prinsip. Biar kiri kananku hidup najis, hidup tidak berkenan. Ya, hidup bercela di hadapan Tuhan, tapi aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang mengalami persoalan demi persoalan, tidak menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya karena masih banyak kebohongan, kemunafikan, pakai topeng, saudara. Ya, di mulut sama di hati beda, saudara. Tapi saudara merasa saya udah all out sama Tuhan, Bu. Saudara, waktu saudara bilang all out sama Tuhan, Tuhan akan uji. Oleh sebab itu, saudara, malam hari ini buka hati. Kalau memang masih ada ketidakjujuran, kebohongan dalam hidupmu, bertobat. Karena Tuhan mau, saudara, Anda dan saya hidup di dalam kekudusannya. Kalau saudara hidup dalam keadaan menutupi dosa, saudara ada kebohongan, saudara nggak pernah punya iman yang teguh. Kenapa? Pasti saudara hidupnya tertuduh. Saudara pasti tidak yakin bahwa doa saudara dijawab. Kenapa? Karena saudara pasti sadar diri saudara sendiri, ya, masih menutupi, saudara masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan itu yang membuat iman saudara terhambat untuk bertumbuh. Ya, jadi saya percaya malam hari ini tidak ada dosa yang tidak akan disingkapkan, saudara. Apapun yang saudara sembunyikan pasti akan tersingkap. Jadi sebelum tersingkap, rendahkan hatimu, mengaku. Saya tidak suruh saudara mengaku di depan umum, ya. Temukan seorang mentor rohani yang dapat membimbing saudara, menuntun saudara ke jalan yang benar, sehingga saudara bisa bebas dari semua keterikatan dosa saudara. Karena itu adalah janji Tuhan untuk setiap kita dimerdekakan, saudara. Percaya segenap hati sama sekali tidak bimbang, artinya tetap memuji Tuhan sekalipun di penjara. Aduh, Bu Sandy, saya terpenjara, batin saya, Bu, tersiksa pagi siang malam. Iya, Tuhan tahu jeritan hatimu, saudara. Tuhan tahu pergumulanmu. Tapi Tuhan sedang mendidik kita dalam keadaan apapun, tetap memuji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas. Walaupun Paulus dan Silas di penjara bukan karena dia berbuat dosa, tapi dia karena mengikut Kristus, saudara. Tapi malam ini sekalipun saudara terpenjara, batin saudara teraniaya karena saudara melakukan kesalahan, karena saudara jatuh dalam dosa, percayalah Tuhan mau saudara kembali seperti anak yang bungsu ke rumah Bapa. Ya, untuk saudara kembali dipulihkan. Ya, Tuhan menyambut Anda, Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan tidak pernah menolak Anda karena Anda adalah anaknya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus Anda. Malam ini datang kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, katakan kepada jiwamu, pujilah Tuhan, pujilah dengan segenap hatiku. Aku mau beria-ria, aku mau bersukacita memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, itu semua batin yang terpenjara, batin yang tersiksa, batin yang teraniaya, bebas, saudara. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Ya, jadi kunci menerima penggenapan janji Allah adalah percaya dengan segenap hati dan sama sekali tidak bimbang. Karena orang yang bimbang dia tidak akan menerima apapun dari Tuhan, saudara.
Ya, jadi sekarang saudara kita sama-sama lihat ketidakpercayaan kita ya menggusarkan, ya menjengkelkan dan mendukakan hati Tuhan. Lihat saudara dalam Lukas 9 ayat 41, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Tidak percaya akhirnya apa? Dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Ya, Tuhan sedih kalau saudara tidak percaya. Kalau saudara tidak percaya, ya saudara tetap bimbang, lama-lama jadi sesat. Ya, makanya orang yang sesat itu saudara tidak langsung sesat. Ya, dia tidak menjaga hatinya untuk tetap percaya. Akhirnya dia diombang-ambingkan dengar omongan orang. Omongan orang ya yang melemahkan didengar siang dan malam. Ya, tetapi perkataan Tuhan saudara abaikan. Yang gak heran Amsal 13 ayat 13 terjadi. Ya, iya saudara, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Harusnya kan yang direnungin siang dan malam perkataan Tuhan supaya saudara tuh imannya bangkit. Tapi saudara tersesat karena dengar apa kata orang. Udah gak mungkin, lu mah gila. Lu mah jangan mau dibodoh-bodohin. Udah cerai aja, udah tinggalin aja laki lu, bini lu. Ngapain? Ya hari gini, ya tuh temen gue di sono boleh cerai dikawinin lagi. Ya, bahkan ada beberapa orang saudara dia disarankan oleh pemimpin rohaninya bahkan untuk bercerai saudara. Ya, ngapain kamu pertahankan rumah tangga kamu? Kan suami kamu pun udah berjinah. Ceraikan saja dia. Waduh saudara, lemah langsung tuh iman tuh ibu. Bu Sandy udah saya give up, saya lebih baik ambil keputusan untuk benar bercerai. Tapi saya tidak akan menikah lagi bu. Kan tidak dosa kan bu? Dia bilang seperti itu saudara. Ya memang tidak dosa saudara. Ini bukan masalah dosa tidak dosa. Tapi kalau Anda mau mengalami penggenapan janji Tuhan, bagaimana keluargamu dipulihkan, tetap percaya saudara apapun juga yang terjadi saat ini dalam hidupmu. Ya karena itu yang saya lihat dari iman seorang ibu, yaitu ibu saya, Ibu Wanda saudara. Kalau secara kenyataan dia tidak akan mungkin dipulihkan dengan ayah saya. Saya saksikan dari sejak umur 4 tahun bagaimana beliau ditinggal. Total 14 tahun, saudara, 4 tahun awal masa perselingkuhan masih pulang pergi. 10 tahun sama sekali tidak pernah pulang. Ya, saudara sampai punya anak dengan wanita itu, saudara. Ya, dan yang datang ke pertemuan keluarga bukan mama saya, tapi wanita itu artinya ibu saya sudah tidak diakui. Tapi iman ibu saya tetap kokoh di dalam Tuhan, saudara. Mengapa Anda tidak percaya kepada janji Tuhan? Ya, di dalam Matius 8 ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, Anda berdoa, tapi Anda berdoa dasarnya apa? Karena ketakutan. Ya, bukan karena Anda percaya. Nanti kalau saya nggak berdoa, ya, Anda takut. Anda doa dalam kondisi terhukum sebenarnya. Ya, nah lihat saudara, malam ini ya Tuhan mau mendapati hati kita, iman kita saudara, benar-benar teguh percaya sama Tuhan. Ya, mengapa Tuhan jengkel marah atas ketidakpercayaan kita saudara? Ya, karena Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain saudara dikatakan Efesus 1 ayat 3 ini adalah betapa kita memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah, perhatikan kata telah saudara, yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi karena kita milik Kristus. Katakan amin. Bukan akan. Saya mau beritahu saudara, banyak orang Kristen berpikir begini, ketika dia berdoa baru Tuhan bergerak, Tuhan sibuk, Tuhan melakukan. Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyelesaikan segalanya buat kita. Ya, dia sudah tanggung semuanya, saudara. Dia telah memberkati saudara. Artinya apa? Dia telah memberikan semuanya buat saudara dan saya. Ada waktu saya takut, khawatir, bimbang akan hidup saya, masa depan saya di tengah goncangan juga, saudara, pernikahan kami mengalami juga masalah keuangan 10 tahun, saudara. Ya, saya pernah mengalami goncangan, saudara ya. Tetapi pada saat itu saya ingat sekali detik-detik di mana Tuhan tuh berkata kepada saya, Sandy, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu pikir ketika kamu berdoa baru aku bergerak begitu ya? Kesannya saudara, Tuhan itu bergerak karena doa kita. Ya, Tuhan itu sebelum kita berdoa pun sudah selesai, sudah menyelesaikan segalanya. Ya, jadi saudara berdoa bukan kan?
Tuhan itu job desk-nya sudah selesai. Yang belum selesai job desk-nya itu kita. Ya. Jadi sebenarnya kita berdoa untuk apa, saudara? Kita berdoa supaya kita tetap memiliki iman yang teguh, percaya, ada kekuatan, pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kita tetap berjalan dalam prinsip firman, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tapi kalau bagian Tuhan itu sudah selesai, Tuhan sudah memulihkan pernikahanmu, Tuhan sudah menggenapi semua janjinya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi semuanya itu masih terjadi di sorga. Nah, bagaimana supaya yang di sorga itu seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Gimana caranya? Ya iman saudara jangan bimbang. Ya, jangan berpikir waktu saudara berdoa baru Tuhan tuh kerja. Emangnya Tuhan itu kulinya kita, pembantunya kita. Job desk Tuhan sudah selesai, yang belum selesai job desk kita. Ya, kita tidak percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita, bahwa Tuhan telah menyelesaikan bagi kita. Kita ragu, kita pikir pakai pengertian kita sendiri. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh. Kondisi udah semakin buruk. Ya udah, kalau Anda bilang nggak mungkin, ya nggak mungkin. Ya, oleh sebab itu, saudara, paradigma kita, mindset kita, makanya harus berubah bahwa Tuhan itu telah memberkati saudara. Bukan baru saudara berdoa, saudara baru bergerak, diberkati. Saudara tuh telah diberkati, karunia Tuhan tuh sudah turun atas hidup Bapak Ibu, saudara. Ya, masalahnya kita percaya nggak, sama seperti saudara, kita dapat tiket, ya, tiketnya ini paket, saudara naik cruise, ya, pergi ke Eropa, ya, tapi pada waktu saudara di kapal terus, ya, saudara di kamar terus, waktu ketok-ketok, ya, waitersnya tawarin makan, waktunya breakfast, no, waktunya lunch, no, waktunya dinner, no, kenapa? Saudara tetap diam di kamar karena saudara berpikir, ya, waktu saudara terima tiket itu cuma tiket pergi ke sananya aja. Padahal tiket itu adalah paket, termasuk makannya, termasuk semua fasilitasnya, termasuk dinner partinya, termasuk swimming poolnya, termasuk fitnessnya, apapun fasilitasnya, semuanya itu sudah termasuk. Tapi saudara nggak sadar, saudara diam ketakutan, kelaparan, ya. Ya seperti itu ilustrasinya, saudara tidak percaya bahwa waktu saudara terima keselamatan dari Tuhan, keselamatan itu artinya Zoe, ya. Keselamatan kehidupan Kristus sendiri, ya, itu bukan hanya selamat secara jiwa, tapi berkat pemulihan, ya, semua berkat kesembuhan itu sudah Tuhan berikan atas kita, ya. Oleh sebab itu, saudara, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Baca sama-sama, saudara, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, perhatikan kata telah sembuh. Tapi kenyataannya Bu Sandy, dokter diagnosa saya, hidup saya tinggal 3 bulan lagi. Itu kan kata dokter. Sekarang Anda lebih percaya kata dokter apa kata Tuhan? Ya. Di sini dibilang kamu akan sembuh atau kamu telah sembuh, Bapak Ibu. Kamu telah sembuh. Tapi kenyataannya, ya kalau mau percaya kenyataannya, ya udah Bapak Ibu nggak terima. Apa yang Tuhan katakan? Kamu telah sembuh, tapi kan saya sakit. Ya udah, mulut tiap hari ngomong, pagi siang malam sakit. Jadi sakit, saudara. Ya saya waktu kena COVID, saudara, tahun lalu, ya semua isunya, waduh, kalau saya dengar kabar ya, kalau udah kena COVID paru-paru rusak dan nggak bisa lagi bersih seperti semula. Ya, saya tangking dalam nama Yesus. Tidak, waktu saya sakit COVID, saudara, saya kan langsung di CT scan. Jadi paru-paru saya udah bercak putih, pneumonia, saudara ya. Wah, saya langsung, Tuhan, saya serahkan hidupku kepadamu. Ya, intimidasi ada, mati loh kayak pendeta-pendeta lain. Ya, tapi saya dengar firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku, Yesus datang untuk memberikanmu hidup dalam kelimpahan. Sandy, iblis mau kamu mati memang. Tapi aku Tuhan, aku mau kamu hidup. Oh, saya langsung, haleluya, puji Tuhan. Hai paru-paru dengar. Oleh bilur Tuhan Yesus. Bersih, kamu telah sembuh. Saya bersukacita di kamar, saudara. Orang di kamar nggak bisa tidur. Apalagi posisinya waktu awal-awal COVID, saudara, itu sangat mencekam, saudara. Suster yang merawat, saudara, di rumah sakit itu meninggal, saudara, di hari keempat. Waduh, saudara ya. Kalau secara kondisi atmosfer pasti mencekam, ya. Tapi karena saya arahkan, saya tidak mau bimbang. Tuhan berkata, aku mau kamu hidup. Ya saya pegang, Tuhan, aku percaya aku hidup. Karena hidupku untuk melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Aku telah sembuh. Tubuhku dengar, tubuhku adalah tubuh Yesus, darahku darah Yesus. Hari ini dengar, kamu telah sembuh. Wah, cepat saudara, 8 hari pulang dan sembuh total, saudara. Ya, saya dan suami, saudara berdua.
Masalahnya saudara lebih mau mendengar siapa? Kalau saudara lihat kenyataan, saudara akan bimbang. Ya. Lihat saudara di Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Biar saudara nyanyi, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya. Nyanyinya semangat. Ya saudara ya. Begitu amin, begitu udah selesai PD Victory, saudara. Waktu pas PD Victory menggebu-gebu. Amin, amin, amin. Semangat saudara. Begitu amin sendiri di rumah. Kayaknya setelah dipikir-pikir, kayaknya emang nih. Gua goblok nih begini terus nih. Mulai saudara. Ya gak akan terjadi banyak mujizat. Boro-boro banyak mujizat. Satu mujizat pun tidak saudara. Ya. Lihat saudara, Ibrani 3:19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Lagi-lagi karena kebimbangan, lagi-lagi karena ketidakpercayaan. Jadi saudara, masalah ketidakpercayaan ini masalah serius. Itu yang membuat saudara tidak bisa mengalami pengenapan janji Tuhan. Bahkan saudara tidak dapat masuk. Seperti bangsa Israel tewas semua di padang gurun saudara. Kenapa? Karena percaya. Padahal setiap hari lihat mujizat Tuhan. Makanya saudara tidak menjamin kalau saudara pernah mengalami mujizat Tuhan, saudara akan tetap kokoh. Saudara harus terus menjaga iman saudara. Ya, saudara pasti pernah mengalami kan masa-masa di mana Tuhan selalu menolong, Tuhan menuntun. Sampai hari ini pun kita ada banyak mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali kenapa iman kita ciut? Kenapa kita digoyahkan lagi saudara? Kenapa kita tidak pegang teguh janji Tuhan? Ya, mengapa saya bimbang? Karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudara. Ya, yang selanjutnya, selama kita masih bersandar kepada pengertian kita sendiri, bukan kepada pengertian Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita pasti selalu bimbang, saudara. Akar masalahnya apa? Pengertian kita sendiri. Kita tidak hidup dalam pengertian Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, waktu saudara dengar firman seperti ini, saudara terus berseru, Roh Kudus, cerahkan hatiku. Jangan lagi dengar firman, pikirannya gini, oh ini bagus nih buat si A, buat si B, buat si C. Waduh sayang dia nggak datang malam ini. Jangan saudara, firman Tuhan itu ditujukan kepada saya. Katakan kepada saya. Ya Tuhan, celikan mata hatiku, terangi hatiku Tuhan. Ya supaya aku bisa bersandar bukan kepada pengertianku, tapi pengertianmu Tuhan. Saudara bisa akhirnya mengerti, memahami. Ketika saudara mengalami persoalan dalam rumah tangga, saudara dapat hikmahnya. Ya, bukan terburu-buru, jawab sekarang Tuhan, saudara yang atur waktunya gitu ya. Pokoknya kalau saya sampai sekian lama nih saudara ya, saudara kasih batasan waktu sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab, ya saya tidak akan lagi pergi ke gereja. Ada loh saudara yang sampai seperti itu. Ya, saya konseling seorang ibu 4 tahun udah nggak ke gereja, saudara kecewa sama Tuhan. Ya kenapa? Karena bersandar dengan pengertiannya. Jadi dia bimbang, jadi dia akhirnya nggak percaya. Tuhan. Mana buktinya? Sampai Tuhan akhirnya disalahin saudara. Tuhan kan nggak pernah salah saudara. Ya, dia selalu memiliki rancangan yang terbaik buat kita. Yang tersulit bagi Tuhan bukanlah menolong, menyembuhkan atau memulihkan hidup kita, tetapi mengubah pengertian kita. Nah ini bicara mindset saudara. Makanya dalam hidup Anda dan saya harus terjadi 2 hal. Yang pertama metanoia, perubahan pola pikir. Ya, kita bertobat, ya berbalik. Ya saudara, yang kedua metamorfosa, ya kita mengalami pembaharuan pikiran setiap hari. Itulah fungsinya saudara, kita harus terus mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Ya, jadi berbicara pengertian adalah sesuatu yang paling Tuhan ingin kita minta dan berikan dalam hidup kita. Jadi kalau berdoa mintanya pengertian, jangan terus-terusan. Tuhan balikin suamiku, Tuhan biarlah pelakor itu, Tuhan jauhkanlah dia, saudara tengking-tengking. Enggak saudara tinggal minta pengertian. Tuhan, kalau Tuhan di posisi saya, apa yang Tuhan lakukan? Hatiku benci, hatiku sakit, aku udah gak kuat Tuhan, tapi aku percaya. Aku kuat, aku bertahan karena kekuatan Tuhan. Berikan aku pengertian. Ketika saudara diberikan pengertian, ya makanya Ibu Wanda tuh waktu papa saya kembali saudara dalam keadaan bangkrut, ya hutang di tahun 89 itu 1,5 miliar oleh satu rentenir loh saudara, belum hutang bank ya. Dan pada saat itu aset rumah tuh tinggal satu-satunya rumah Bu Wanda, rumah ibu saya, bukan rumah papa, rumah mama. Ya makanya saya paksa ibu saya waktu itu, cerai aja mama, ngapain pertahankan papa. Ya, tapi mama saya jawab apa? Sandy, papamu itu suami mama, utang papamu utang mama. Saya bilang gila mama. Ya saya sendiri anaknya, saya bilang mama saya itu gila. Mama tuh bodoh. Mama hanya dimanfaatin papa.
Tapi kenapa mama saya diam? Mama saya bisa menerima bukan hanya papa saya, tapi hutangnya diterima. Bahkan dia rela kehilangan rumahnya. Kenapa? Karena dia dapat pengertian dari Tuhan. Apa gunanya anakku kamu memiliki seisi dunia ini tapi jiwamu binasa? Dia lebih mengasihi jiwa papa saya daripada hartanya, saudara. Karena dia dapat pengertian itu, dia bisa ngomong, Sandy, utang papamu, utang mama. Karena papamu itu suami mama. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mantap, saudara. Waduh, saudara ya. Waktu itu saya bodoh-bodohin mama saya ya. Ketika saya dapat pengertian dari Tuhan, saya bersyukur memiliki seorang ibu yang imannya kokoh di dalam Kristus, saudara. Minta pengertian Tuhan supaya saudara bisa melepaskan segenap hati pengampunan. Ya, bukan hanya setengah hati, segenap hati. Ya, ini perlu pengertian dari Tuhan, saudara, dan setiap orang itu spesifik, jangan di copy paste. Kalau dengar kesaksian seseorang, oh saya mau ikutin semua cara-cara dia. Ya boleh, pada intinya kebenaran firman Tuhan itu buat setiap kita, tapi pada prosesnya setiap kita itu unik, belum tentu cara Tuhan bekerja kepada Ibu Wanda sama seperti cara Tuhan bekerja kepada Ibu Eli, kan beda. Cara Tuhan bekerja kepada saya beda dengan cara kerja Tuhan kepada Ibu Ailing. Karena setiap kita unik di mata Tuhan. Dan Tuhan punya poin-poin penting yang mau kita pahami, yang mau kita mengerti. Ayo Bapak Ibu, wake up men. Ya, wake up ibu-ibu, bangun ayo. Semangat. Minta Tuhan pengertian. Karena pengertian adalah sesuatu yang paling Tuhan ingin kita minta dan berikan dalam hidup kita, saudara. Ya, di dalam kitab Mazmur, saudara, ya, kita lihat Mazmur 49 ayat 20. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Baca sama-sama. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Waduh, saudara, kasar sekali ya ayat ini ya. Ya, kita manusia berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Tapi satu hal, ya, Tuhan mau kita punya pengertian Tuhan, jangan punya pengertian kita sendiri, saudara. Ya, apa yang Tuhan mau kita mengerti, saudara? Yang membuat kita dapat menerima dan mengalami penggenapan semua janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, jadi kalau saudara melihat apa yang terjadi, itu sebenarnya sudah terjadi dari apa yang tidak saudara lihat. Ya, pada waktu Tuhan berkata, jadilah terang, itu sebelumnya apa, saudara? Gelap. Ya. Jadi pada waktu jadi terang, sebelumnya apa? Ya gelap. Nah, di sini ada prosesnya, saudara, bagaimana saudara mengalami pengenapan janji Tuhan. Yang pertama, ada kuasa dalam perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Makanya saudara, kalau saudara percaya dengan segenap hati dan saudara tidak bimbang, buktinya apa? Saudara setiap waktu selalu memperkatakan firman Allah. Ya, bukan gosip. Ya, bukan kepohin orang, bukan maki-maki, bukan bersungut-sungut, berkeluh kesah, nyalahin lagi. Ya nggak ada kuasa, saudara, kalau begitu. Yang berkuasa itu adalah perkataan firman Allah. Makanya Roma 9, saudara, ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya, baca sama-sama, akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Hari ini kalau Anda percaya, Tuhan akan melakukan atas hidup saudara di bumi sempurna. Katakan sama-sama, sempurna. Yang kedua, segera. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Yang bikin lambat adalah saudara tidak percaya. Yang bikin lambat adalah saudara bimbang. Ya, kalau saudara percaya, saudara tidak bimbang, saudara tetap teguh. Apa yang telah difirmankan Tuhan, yang saudara perkatakan akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Ya, ini yang ngomong bukan saya, saudara, ini firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan atau doakan. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan atau doakan, tetapi apa yang Ia telah firmankan dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, apa sekarang yang telah Tuhan firmankan dalam hidup saudara? Saudara tahu nggak? Saudara pegang nggak? Ya, saudara yakin tidak? Mama saya sangat yakin, saudara. Mama saya selalu ngomong dari sejak saya kecil, Sandy, papamu pasti akan kembali. Ya, satu diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Satu dipulihkan, sisi rumah dipulihkan. Ya, mama saya pada dari latar belakang Muslim, saudara. Ya, tapi iman yang bertumbuh mengenal Tuhan, saudara. Ya, Sandy,
Keempat anak papa mama, Sandy, Mervin, Reky, Hesky, pasti jadi pendeta. Pasti kita satu keluarga melayani Tuhan. Itu yang mama saya ucapkan. Ya, walaupun perlu waktu, memang total 14 tahun, saudara. Kenapa? Karena mama saya sendiri ngaku. Kadang-kadang dia juga on off, saudara, ya bimbang juga lah. Kenyataannya dia juga nggak pernah diakuin. Kenyataannya papa saya juga nggak pernah pulang. Ya, ya namanya kita kan bertumbuh dalam iman kan nggak langsung 100% gitu, saudara, ya. Pasti kita ada gagal-gagalnya. Ya, Tuhan juga tahu kita tuh perlu waktu. Makanya kalau seakan-akan waktunya lama, persoalannya bukan di Tuhan. Ya, persoalannya kita yang butuh waktu. Tuhan mah kalau mau buat sekarang bisa, saudara. Tapi kita yang masih membutuhkan waktu untuk mengerti dan memahami pikiran dan hati Tuhan. Roma 4 ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya, Tuhan berkuasa, saudara, untuk menggenapi apa yang telah Ia janjikan dalam hidup saudara. Ya, yang kedua, manusia dirancang. Tuhan hidup dari perkataan firman Allah. Yang pertama perkataan, ya, perkatakan terus, saudara, apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Ya, jadi bukan kayak seolah-olah baca mantra, yakin-yakinin, nggak ada gunanya, saudara. Ya, kalau yang namanya percaya itu mengalir dari hati, saudara tangkap, ya, saudara benar-benar yakin, aku percaya Tuhan, suamiku diselamatkan, suamiku mengenalmu Tuhan, kami sekeluarga sama-sama melayanimu, mantap, saudara. Ya, tidak tergoncangkan, mau orang ngomong apa, mau mertua, geser, ya, lebih baik cerai aja bahkan disaranin, ya, bahkan anak seperti mama saya, anak-anaknya semua udah suruh cerai, tapi dia tetap tidak. Kita sekeluarga akan sama-sama melayani Tuhan. Ya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Waduh, saudara, ya, kalau dilihat kondisi saat itu memang tidak mungkin. Ya, tapi karena manusia dirancang Tuhan untuk hidup dari perkataan firman Tuhan, pegang terus, saudara. Ya, kita tidak dirancang untuk hidup dari perkataan manusia, tapi dari perkataan Tuhan. Oleh sebab itu Ulangan 8 ayat 3, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Sekali lagi, saudara, ya, kau diizinkan mengalami pergumulan dalam pernikahan, suamimu selingkuh atau istrimu selingkuh, atau suamimu, ya, merendahkanmu, mencampakkanmu, tidak bertanggung jawab, ya, tidak menafkahimu, atau suamimu melakukan mungkin kekerasan dalam rumah tangga, ya, kau diizinkan, saudara, ya, untuk apa? Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi poinnya, saudara, tetap teguh pegang apa yang telah Tuhan ucapkan dalam hidup saudara. Perlu waktu 40 tahun di padang gurun, saudara, untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala perkataan Tuhan yang diucapkan Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat 63 sampai 64, baca sama-sama dengan semangat. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, hai ibu-ibu, bapak-bapak, adalah roh dan hidup. Persoalannya apalagi, saudara? Tetapi di antaramu yang hadir di PD Victory, ada yang tidak percaya. Tuhan selalu tahu, saudara. Ya, ada yang tidak percaya. Ya, di saat firman Tuhan disampaikan, pikiran menimbang-nimbang ulang, masa iya ya? Ya, saudara mulai hitung berhitung. Tuhan tahu, walaupun roh yang memberi hidup, perkataan-perkataan Tuhan adalah roh dan hidup, tapi ada di antaramu yang tidak percaya. Tuhan tahu, saudara. Makanya itu lebih sulit untuk Tuhan memberikan kita pengertian daripada menjawab doa kita. Untuk menjawab doa itu mudah sekali, tapi untuk bisa kita mengerti itu butuh waktu. Kenapa? Udah diomongin berkali-kali juga tetap tidak percaya. Tapi saya percaya malam hari ini Roh Kudus mencelikan mata hati kita semua. Amin. Ya, kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada perkataan Tuhan. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Malam hari ini, saudara, Tuhan mau Anda mengalami penggenapan janji Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan. Arahkan telingamu. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan itu di lubuk hatimu. Orang mau ngomong apa, aku tetap percaya apa kata Tuhan. Aku hidup bukan karena perkataan manusia, aku hidup karena perkataan Tuhan.
Dan hari ini aku mau komitmen Tuhan, aku pegang perkataan-Mu. Amin, saudara. Yang ketiga, apa yang kita lihat telah terjadi lebih dahulu dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kenyataan hidup yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Jadi saudara, yang Anda lihat dengan mata jasmanimu, ya, itu bukan kenyataan yang sesungguhnya. Itulah cara iblis melemahkan iman kita dengan disodorkan hal-hal, kenyataan-kenyataan yang membuat saudara akhirnya bimbang lagi, ragu lagi, maju mundur, on off, ngeblank. Ya, kenapa? Karena saudara selalu melihat kepada yang kelihatan oleh mata jasmani saudara. Padahal kenyataan hidup yang sesungguhnya bukan yang saudara lihat, tapi perkataan Tuhan. Nah ini saudara ya, malam-malam ini saudara, malam hari ini minta hikmat pencerahan Tuhan. Supaya saudara tuh mata jasmaninya tuh saudara ya bisa searah dengan pikiran dan hati Tuhan saudara. Ya, kenyataannya Bu, suami saya nggak pulang-pulang, suami saya makin parah. Ya udah nikah sirih atau apapun lah, udah punya anak lah, segala macem lah. Ya, kenyataannya suami saya sudah tidak peduli sama sekali sama saya. Oke, itu kan kenyataan yang kamu lihat ibu-ibu dengan mata jasmani. Tapi itu bukan yang sesungguhnya. Ingat saudara, mata Anda bisa menipu Anda. Kalau Anda hanya melihat kenyataan hidup dari apa yang Anda lihat dengan mata jasmani Anda sampai kapanpun, Anda tidak akan bisa dapat mengalami penggenapan janji Tuhan. Karena yang sesungguhnya bukan apa yang Anda lihat dengan mata jasmani Anda. 2 Korintus 5 ayat 7. Baca sama-sama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perkataan firman Allah sesungguhnya jauh lebih dapat dipercayai daripada apa yang Anda dapat lihat dengan mata Anda. Ya, ganti kata kita dengan saya. Baca 2 kali. Semangat, ayo semuanya ya, dalam kondisi di mute. 2, 3. Perkataan firman Allah sesungguhnya jauh lebih dapat dipercayai daripada apa yang saya dapat lihat dengan mata saya. 2. Perkataan firman Allah yang sesungguhnya jauh lebih dapat dipercayai daripada apa yang Anda dan saya dapat lihat dengan mata saya. Tapi gimana Bu Sandy, saya udah proses nih. Ya, pengadilan nih, digugat cerai. Ya udah, itu kan yang dilihat dengan mata kan. Percayalah, Tuhan itu hakim yang adil. Ya, saya selalu bilang kalau sampai cerai pun, ya akhirnya memang hakim memutuskan cerai itu cuma di hadapan hakim, di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan kalau Anda sudah berjanji di dalam pernikahan, Tuhan tetap berkata apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi cerai cuma hanya di mata manusia, tapi di mata Tuhan Anda dan pasangan Anda tetap satu. Pegang itu. Ya, hanya maut yang memisahkan saudara. Saya bersyukur mama saya pegang itu. Hanya maut yang memisahkan. Ya, sekalipun papa saya berapa kali juga mau gugat cerai saudara, dia tetap percaya hanya maut yang memisahkan. Aku tetap percaya pernikahan kami akan menjadi pernikahan yang kokoh, dipersatukan kembali, dilahirkan kembali dalam kasih Tuhan. Terjadi saudara. Ya, masalah waktu bukan urusan kita. Bagian kita adalah tetap percaya, tetap pegang perkataan Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan sesungguhnya jauh lebih dapat dipercayai daripada apa yang Anda lihat dengan mata Anda. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena selama Anda masih bersandar pada pengertian Anda sendiri, bukan kepada pengertian Tuhan, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah dapat menerima apa yang Tuhan sediakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Walaupun kami sering merasa bahwa kami sudah percaya kepadamu Tuhan, tapi dalam perjalanannya, dalam prosesnya, karena waktu yang begitu lama tidak kunjung tiba, kami bimbang, kami ragu, kami khawatir, kami takut. Iman kami menjadi lemah, up and down, on off. Kami sadar Tuhan, akar masalahnya adalah ketidakpercayaan kami. Malam hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kok begitu sabar,
menanti kami. Apa yang membuatmu takut anakku? Apa yang membuatmu tidak percaya? Aku Tuhan Allahmu yang berkuasa, yang berdaulat. Aku yang tahu jalan hidupmu, yang terbaik buat hidupmu. Berhenti untuk berusaha dengan cara-caramu, karena semuanya itu akan sia-sia. Percayakan sepenuhnya kepadaku. Berdoalah malam hari ini Bapak Ibu Saudara, minta pengertian dari Tuhan. Kalau hari ini kau sedang dihadapkan oleh situasi, kondisi di mana kau teraniaya, kau terjajah, ya, bahkan kau merasa hari ini kau kehilangan semuanya yang berharga dalam hidupmu, minta pengertian Tuhan. Tuhan, berikan aku pengertian, sehingga pikiranku selaras dengan pikiranmu, sehingga perasaanku selaras dengan perasaanmu Tuhan, sehingga perkataanku dan perbuatanku selaras dengan perkataan dan perbuatanmu. Sesungguhnya saudara, apa yang Tuhan firmankan saudara, jauh lebih dapat dipercayai daripada apa yang Anda lihat. Malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, jangan tertipu dengan mata jasmanimu saudara, karena apa yang Anda lihat dengan mata jasmanimu itu bukan yang sesungguhnya yang terjadi. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan rancangan yang sempurna untuk hidupmu. Aku berdoa dalam nama Yesus malam hari ini, Kau menerangi mata hati kami. Biarlah kami semua yang hadir di PD Victory malam ini boleh lebih mempercayai perkataan Tuhan daripada apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Di dalam nama Yesus, dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin.